Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikri dari mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Juanda Bogor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tool pemrosesan Big Data dan Data Science. Yang pertama yang akan kita bahas ialah Hadoop, kedua OpenRefine, yang ketiga ada Gephi, keempat ada DeckGL, dan yang terakhir ada Kepler GL. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Hadoop. Nah, apa sih Hadoop itu sendiri? Hadoop itu ialah merupakan sebuah tool framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan big data analistik. Nah, Hadoop juga bisa mengatasi segala permasalahan pengelolaan big data yang masih dilakukan secara konvensional. Untuk Hadoop itu sendiri, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu lebih fleksibel, upgrade kapasitasnya yang sangat mudah, dan ketahanan yang sangat tinggi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, Hadoop itu membutuhkan penyimpanan yang sangat besar karena menyangkut dengan data analis yang sangat besar, dukungan SQL terbatas, keamanan asli terbatas, dan keterbatasan komponen. Nah, untuk logo Hadoop sendiri, seperti yang ada di tampilan monitor ini. Nah, di sini ada contoh dari data yang telah menggunakan Hadoop. Di sini data tersebut dari Microsoft Azure. Nah, ini contoh tampilan yang menggunakan Hadoop. Oke, untuk yang selanjutnya ada OpenRefine. Nah, apa sih OpenRefine itu? OpenRefine atau yang dulunya bernama Google Refine adalah salah satu tool gratis atau open source yang bisa dipakai untuk membersihkan data. 4 hal dasar yang penting dan bisa dilakukan oleh kita menggunakan OpenRefine adalah menghapus spasi, menghilangkan simbol HTML, mengubah uppercase, lowercase, dan little case, clustering, mengunduh data yang sudah bersih. Nah, untuk logonya seperti yang ada di sebelah kanan monitor kita, yang ada gambar diamond-nya. Dan ini contoh tampilan aplikasi OpenRefine. Nah, yang gambar pertama itu yang sedang menghapus spasi, dan yang kedua itu menghilangkan simbol HTML. Nah, untuk selanjutnya ada Gephi. Apa sih Gephi itu? Gephi adalah perangkat lunak atau aplikasi open source yang digunakan untuk network analis yang meliputi visualisasi, eksplorasi, dan manipulasi suatu jaringan sosial. Nah, di sini juga ada logonya dari Gephi itu sendiri. Nah, di sini ada tampilan dari Gephi itu sendiri. Yang pertama ini adalah proses upload file Gephi, dan yang kedua itu adalah proses setelah file upload. Jadi bentuknya seperti titik-titik, seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya ada DeckGL. Apa DeckGL itu sendiri? Nah, DeckGL adalah framework visualisasi data open source yang menggunakan WebGL untuk menghasilkan rendering 2D atau 3D beresolusi tinggi. Dari set data yang sangat besar, framework ini dapat menangani ratusan ribu titik data dan bahkan jutaan titik data jika dioptimalkan. Nah, contohnya seperti tampilan yang ada di sebelah kanan, banyak titik-titik oranye itu ialah eh, sebuah program DeckGL. Nah, yang terakhir ada Kepler GL. Nah, Kepler GL itu sederhananya adalah aplikasi web yang diperuntukkan untuk menampilkan data spesial yang besar. Jadi, ketika kita ingin menampilkan peta dalam web dengan ukuran data yang cukup besar, kita bisa menggunakan Kepler GL ini. Dalam beberapa contohnya, Kepler GL dapat melakukan rendering jutaan titik. Nah, jutaan titiknya mungkin seperti yang ada di sebelah kanan kita, yang garis-garis hampir sama dengan tadi DeckGL, karena mungkin masih upgrade-annya atau update-annya. Jadi, untuk contoh tampilan dari Kepler GL seperti di samping. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita bisa bahas lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda.
Dari saya, Muhammad Fikri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.